Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1A akan mempresentasikan mengenai hasil laporan acara 1 yang berjudul Mutasi Kimia Kolkisin. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok, saya Dewa Wahyu dengan NIM 20, Faisal Barudin dengan NIM 56, Muhammad Islaudin dengan NIM 36, Muhammad Misbahul Munir dengan NIM 33, Gede Cahyadi dengan NIM 15, Didi Alisa dengan NIM 14, dan Putri Rahmat Dewanti dengan NIM 5. Pendahuluan. Jahe merupakan salah satu komoditas ekspor rempah-rempah Indonesia dan salah satu bahan baku obat tradisional maupun fitofarmaka yang memberikan peranan cukup berarti dalam penyerapan tenaga kerja dan penerimaan devisa negara. Bawang merah merupakan jenis rempah yang sering digunakan masyarakat sebagai bumbu masyarakat dan bahkan sebagai obat sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Potensi produktivitas bawang merah ini sangat diperlukan. Oleh karena itu perlu teknologi untuk meningkatkan kualitas tanaman. Salah satu dengan melakukan teknik pemulihan tanaman. Pemulihan tanaman merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk memperbaiki sifat-sifat genetik tanaman sehingga diperoleh tanaman sesuai yang diharapkan, yaitu tanaman dengan produksi tinggi. Poliploidisasi salah satu teknik yang digunakan untuk memperbaiki sifat tanaman. Poliploidi merupakan salah satu proses penggandaan jumlah set kromosom sehingga menghasilkan organisme yang mempunyai jumlah set kromosom berlipat atau lebih dari 2. Kolkisin adalah salah satu bahan yang digunakan dalam mutasi kimia ini. Dan berikut adalah metode penelitiannya. Alatnya adalah wadah plastik, pot plastik, sprayer, gelas, ukur, pinset, Erlenmeyer, label, petri dish, tangkai pengaduk, flakon, penggaris, jangka sorong, dan light meter, pinset, pisau, oven, kulkas, silet, kuas, pinset kecil, gelas preparat, gelas penutup, mikroskop cahaya, kamera foto, dan pensil. Dan bahannya adalah benih jahe merah dan bawang merah, varietas Sumenep, kolkisin, aquades, alkohol, asam asetat, glasial, HCl, aseton, orsein, kapas. Media tanamnya adalah campuran pasir, arang, sekam, dan kompos dengan perbandingan 1:1. Tujuan praktikum 1. Mengetahui bagaimana pengaruh pemberian konsentrasi kolkisin terhadap fenotip tanaman jahe. 2. Mengetahui apa kegunaan kolkisin. Yang ketiga, mengetahui pengaruh mutasi kolkisin pada tanaman jahe. Selanjutnya hasil dan pembahasan tabel tinggi tanaman jahe. Pengukuran tinggi tanaman dilakukan dengan cara mengukur tanaman dari batang dengan 2 perlakuan kontrol dan 100 ppm yang dilakukan 3 kali. Berdasarkan data tinggi tanaman jahe selama 8 minggu menunjukkan bahwa perlakuan kontrol pada ulangan 1 mendapatkan hasil 11,56, ulangan 2 menghasilkan 12,220, ulangan 3 11,92, rata-rata 11,9, dan pada konsentrasi 100 ppm kolkisin ulangan 1 2,59, ulangan 2 4,76, ulangan 3 6,92, rata-rata 4,75. Perlakuan tertinggi yang berpengaruh terhadap tinggi tanaman jahe yaitu perlakuan kontrol 11,90. Hasil jumlah daun tanaman jahe. Jumlah daun dihitung dari setiap batang. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah daun antara perlakuan kontrol dan 100 ppm berbeda. Pada konsentrasi 0 ppm memiliki jumlah rata-rata daun pada ulangan 1 yaitu 2,45, ulangan 2 2,43, ulangan 3 2,95 dengan rata-rata 2,61. Pada konsentrasi 100 ppm memiliki jumlah rata-rata daun ulangan 1 yaitu 0,63, ulangan 2 1,2, ulangan 3 1,45 dengan rata-rata 1,09. Pada perlakuan tertinggi terdapat pada konsentrasi kolkisin 0% dengan rata-rata 2,95. Jumlah daun terendah terdapat pada konsentrasi kolkisin 100%.
Tabel tinggi bawang. Pengamatan tinggi tanaman dilakukan ketika tanaman masih dalam kondisi segar atau tegak. Pada penelitian ini, pengamatan tinggi tanaman per minggu selama 8 minggu dengan mengukuran tinggi daun mulai pangkal terbentuknya ubi sampai pucuk daun terpanjang dalam satu rumpun dengan satuan senti. Berdasarkan tabel di atas, dilihat pada pelakuan konsentrasi 0 ppm ulangan 1 27,36 ulangan 2 29,42 ulangan 3 21,35 perlakuan 100 ppm ulangan 1 7,19 ulangan 2 10,6 ulangan 3 7,19 perlakuan yang dihasilkan tinggi tanaman terdapat pada konsentrasi koleksin 0 ppm dan tinggi rendah pada konsentrasi 0 ppm. Berikut ini adalah data rata-rata jumlah daun tanaman bawang merah. Pada penelitian ini, pengamatan tinggi tanaman per minggu selama 8 minggu dengan menghitung jumlah daun dalam satu rumpun tanaman. Berdasarkan tabel di atas, dilihat bahwa pada perlakuan konsentrasi 0 ppm ulangan 1 yaitu 12,87, ulangan 2 14,72, ulangan 3 10,12. Kemudian perlakuan 100 ppm ulangan 1 2,82, kemudian ulangan 2 3,7 dan ulangan 3 2,5. Perlakuan yang menghasilkan jumlah daun tanaman tertinggi terdapat pada konsentrasi kolkisin 0 ppm dan jumlah daun terendah pada konsentrasi 0 ppm. Kesimpulan. Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa satu perlakuan 0 ppm kolkisin menunjukkan hasil yang lebih baik pada pertumbuhan tanaman jahe dan bawang merah. 2. Perlakuan 1 ppm menunjukkan hasil yang lebih rendah pada pertumbuhan tanaman jahe dan bawang merah. 3. Perlakuan konsentrasi kolkisin bisa mempengaruhi pembelaan sel tanaman. 4. Pembelahan mitosis terdiri dari 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Terima kasih. Sekiranya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1 untuk presentasi acara 1. Apabila ada salah kata dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.